Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Anggraini dari kelas ES4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menganalisa tiga materi, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam, yang kedua, uang dan fungsinya, yang ketiga, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Kita perlu mengetahui tentang apa itu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi, dan apa itu ekonomi Islam, bagaimana prinsipnya, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu secara umumnya ilmu ekonomi itu merupakan suatu bidang ekonomi yang mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya perorangan, kelompok, dan masyarakat hingga suatu negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian ilmu ekonomi itu merupakan cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ekonomi Islam itu secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam segala aktivitas ekonominya yang harus sesuai dengan tuntutan syariah, yaitu tujuannya agar berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karakteristik ekonomi Islam sendiri itu umumnya menggunakan sistem bagi hasil, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, terikat akidah, syariah, serta moral, dan menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Dan ini yang paling penting, yaitu melarang praktik riba. Yang kedua yaitu tentang uang dan fungsinya. Secara umum, uang itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk melakukan pembelian barang maupun jasa. Secara umumnya, uang itu memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter, karena sudah tidak menggunakan. Disimpulkan bahwa uang itu merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang itu menurut bahan pembuatannya ada dua, uang logam dan uang kertas. Sedangkan jenis uang itu menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada uang kartal dan uang. Sedangkan fungsi uang menurut ekonomi Islam itu sebagai alat tukar atau alat membeli ataupun bertransaksi, sebagai alat hitung yaitu menghitung kekayaan, sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang ketiga yaitu tentang pengangguran dalam perspektif Islam. Pengangguran sendiri itu adalah orang yang berumur angkatan kerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Islam telah memperingatkan agar umatnya tidak menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena dengan kemiskinan tersebut seseorang itu akan berbuat apa saja yang dapat merugikan orang lain, yaitu melakukan kriminal terhadap orang lain, karena mereka itu berbuat tersebut hanya karena memenuhi kebutuhan. Macam-macam dari pengangguran, yaitu pertama, pengangguran terbuka. Secara nyata seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Istilahnya mereka itu bermalas-malasan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Sering terjadi karena suatu perusahaan mempunyai karyawan yang lebih. Akibatnya karyawan itu menganggur, karena secara kasat mata karyawan tersebut itu tidak menganggur, tetap bekerja, tetapi karena kelebihan karyawan
ada salah satu karyawan tidak bekerja, jadinya mereka itu ada yang menganggur. Yang ketiga, pengangguran musiman. Seseorang itu bekerja dalam waktu atau pada musim tertentu, seperti seorang petani, seorang buruh petani. Dalam masa panennya, mereka akan bekerja. Pada masa penanaman dan pemanenan, mereka akan bekerja. Selain itu, mereka menganggur. Sudut pandang Islam, pengangguran itu ada dua. Yang pertama, jabariyah atau terpaksa, yaitu terjadi karena seseorang itu tidak mempunyai keterampilan apapun. Jadi mereka terpaksa menganggur karena tidak mempunyai keterampilan tersebut. Yang kedua, khiyariyah atau pilihan, di mana seseorang tersebut memang memilih menganggur padahal mereka mampu untuk bekerja, yaitu mempunyai keterampilan. Kenyataannya mereka itu memilih bermalas-malasan hingga menjadi beban terhadap orang lain. Jenis dari pengangguran itu ada 4. Friksional, yaitu di mana orang itu memiliki keterampilan tetapi lowongannya tidak sesuai dengan keterampilan, akibatnya mereka itu menganggur. Yang kedua, siklikal, yaitu di mana orang itu menganggur karena di PHK atau diberhentikan karena sudah tidak dibutuhkan. Yang ketiga yaitu struktural, di mana suatu perusahaan itu harus memberikan pemberhentian karyawan karena kendala perusahaan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu teknologi. Akibat dari perubahan teknologi seperti pabrik itu tidak membutuhkan karyawan lagi, mereka mengubahnya dengan mesin. Akibatnya mereka di PHK dan mereka menganggur. Dampak dari adanya pengangguran yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Terjadi karena pengangguran terlalu tinggi menyebabkan kegiatan perekonomian itu menurun, sehingga pendapatan akan menurun juga. Yang kedua, terjadi kemiskinan karena kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, menurunkan keterampilan, yaitu dapat menghilangkan keterampilan karena lamanya tidak melakukan keterampilan tersebut, jadinya mereka lupa. Yang keempat, meningkatkan tindak kriminal. Karena mereka tidak memenuhi kebutuhannya, mereka melakukan tindak kriminal tersebut yang merugikan terhadap orang lain. Cara mengatasi pengangguran atau solusi dari pengangguran yaitu memperluas kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru. Yang kedua, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti PLTA dan PLTU, jembatan, jalan raya agar dapat menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, adanya pelatihan di bidang keterampilan. Karena dengan adanya keterampilan, mereka itu bisa bekerja dengan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Yang keempat, informasi lowongan kerja, yaitu pemberian informasi secara cepat. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi agar dapat menyerap tenaga kerja sektor agraris dan sektor formal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya tingkat pengangguran dapat berakibat buruk terhadap perekonomian, yaitu kesejahteraan masyarakat akan menurun dan akan berpengaruh terhadap prospek pembangunan ekonomi. Masyarakat juga harus tetap berusaha dalam bekerja. Jadi tidak ada alasan untuk orang yang menganggur. Semua itu kembali kepada usaha kita untuk mencari pekerjaan tersebut. Karena sesungguhnya rezeki akan datang pada mereka yang akan mau berusaha. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.